Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Jumiati, mahasiswa pasca sarjana Program Bahasa dan Sastra Indonesia UMI Serapang. Kembali hari ini akan memaparkan tugas ketiga mata kuliah pengembangan bahang ajar dengan judul Teori dan Praktek Berbicara. Dosen pengampu Dr. Sam Hermansa, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini akan membahas bab 7 yang merupakan kelanjutan dari tugas kedua yang membahas dari bab 1 sampai bab 6. Bab 7. Hakikat dan tujuan berbicara. A. Hakikat berbicara. Berbicara merupakan keterampilan yang dibutuhkan setiap individu, karena melalui berbicara, setiap individu dapat mengomunikasikan apa yang dikehendaki. Keterampilan berbicara merupakan satu dari 4 kemampuan berbahasa yang perlu ditanamkan agar kemampuan komunikasi siswa dapat dikembangkan secara maksimal. Keterampilan berbicara dalam hal ini bukan sekedar keterampilan siswa menyampaikan hal sederhana dalam percakapan biasa, tetapi juga keterampilan berbicara dalam situasi yang bersifat formal. Keterampilan berbicara secara formal tidak dimiliki individu secara instan. Keterampilan berbicara yang baik diperoleh melalui segala bentuk ujian dalam bentuk pelatihan dan pengarahan atau bimbingan yang intensif menurut Goff Damon 2012. Keterampilan berbicara yang perlu dikembangkan tidak sekedar berkaitan dengan penampilan, tetapi juga kreativitas siswa untuk mengembangkan ide saat praktik berbicara. Berbicara bukan sekedar pengucapan kata atau bunyi, tetapi merupakan suatu sarana untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan, atau mengomunikasikan pikiran, ide, atau perasaan. Berbicara adalah salah satu bentuk komunikasi, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh individu kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial, menurut Dirman dan Juarsi 2014. Perkembangan berbicara siswa tidak terlepas dari kenyataan adanya perbedaan kecepatan dalam berbicara, kualitas dan kuantitas siswa untuk menghasilkan bahasa. Pada tingkat kelas rendah, siswa sudah mampu berucap dengan baik dan berkomunikasi dengan orang lain, seperti perkenalan, membuat kalimat sederhana, mendeskripsikan suatu benda, dan lain-lain. Sedangkan di kelas tinggi, idealnya mereka sudah mampu berbicara monolog, seperti berpidato atau menjadi pemandu acara. B. Tujuan berbicara. Pada dasarnya, berbicara mempunyai 3 tujuan umum, yaitu memberitahukan dan melaporkan, to inform, menjamu dan menghibur, to entertain, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan, to persuade. Abidin tahun 2015 memaparkan terdapat 4 tujuan pembelajaran berbicara yang seharusnya dicapai siswa di sekolah, yaitu membentuk kepekaan siswa terhadap sumber ide, membangun kemampuan siswa menghasilkan ide, melatih keterampilan berbicara untuk berbagai tujuan, dan membina kreativitas berbicara siswa. Lanjut, tujuan berbicara menurut Tarigan tahun 2015 yaitu untuk menyampaikan pikiran secara efektif dan pembicara dapat memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Namun, tidak semua orang yang menguasai teori berbicara dapat melakukan praktik berbicara dengan lancar dan tepat, sebabkan minimnya topik pembicaraan serta rendahnya kepercayaan diri. Bab 8.
suatu percakapan, sehingga pembicaraan terjadi dua arah, menurut Son 2016. Keempat, umpan balik. Dalam praktik pembelajaran berbicara di sekolah, umpan balik berfungsi untuk merespon performa yang ditunjukkan siswa untuk memotivasi siswa sehingga rasa percaya diri mereka semakin berkembang. Dari sisi lain, Abidin menerangkan faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan berbicara, yakni kepekaan terhadap fenomena, kemampuan kognisi atau imajinasi, kemampuan berbahasa, kemampuan psikologis, dan kemampuan performa. 1. Kepekaan terhadap fenomena berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menjadikan suatu fenomena sebagai sumber ide. Fenomena dapat diamati melalui tayangan video atau aktivitas yang siswa jumpai dalam suatu file trik. Kedua, kemampuan kognisi atau imajinasi berkenaan dengan tujuan berbicara yang akan siswa lakukan. Sebagai contoh, tujuan berbicara yang akan siswa sampaikan yaitu untuk menghibur pendengar. Maka, siswa dapat berimajinasi tentang hal-hal lucu yang kemungkinan terjadi dalam suatu peristiwa. 3. Kemampuan berbahasa. Kemampuan siswa mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Kemampuan berbahasa juga berkaitan dengan organ berbicara. Misalnya, siswa yang kesulitan melafalkan huruf R, maka ia akan menghasilkan tuturan kata yang kurang sempurna. Keempat, kemampuan psikologis berkaitan dengan kejiwaan siswa seperti keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. 5. Kemampuan performa, yaitu berhubungan dengan praktik berbicara. Siswa yang menguasai aspek linguistik dan non-linguistik keterampilan berbicara dapat menerapkan berbagai gaya bicara yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan berbicara. Bab 9. Praktik pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara akan berjalan sesuai dengan harapan jika semua pihak, terutama guru, memahami prinsip keterampilan berbicara yang benar. Prinsip yang benar akan mengarahkan pada penentuan strategi pembelajaran yang tepat. Rawan seperti yang diungkapkan oleh Abidin tahun 2015, menyampaikan beberapa prinsip dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Prinsip pertama dalam pembelajaran berbicara berhubungan dengan perencanaan yang akan dilakukan guru. Prinsip kedua yakni motivasi secara personal yang diberikan dalam proses pembelajaran. Prinsip ketiga berhubungan dengan pengembangan penggunaan bahasa yang otentik. Prinsip keempat yakni pemberian reinforcement atau penguatan positif bagi siswa. Prinsip kelima yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran keterampilan berbicara ialah memberi siswa berbagai kesempatan untuk praktik berbicara. Sama seperti keterampilan lainnya, keterampilan berbicara akan dikuasai oleh siswa melalui praktik secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, hal yang perlu dilakukan guru tidak sekedar membuat siswa bisa berbicara, tetapi siswa harus menjadi seorang pembicara yang kreatif dan handal. Kriteria pemilihan bahan atau materi yaitu 1. Sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan. 2. Bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam. 3. Dapat mengembangkan kosakata sehingga keterampilan berbicara tidak menjemukan. 4. Memberikan contoh ketepatan ucapan, pronunciasi, dan intonasi sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas. 5. Dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. 6.
pembelajaran berbicara. Metode pembelajaran berbicara yaitu yang pertama, lihat, ucap. Yang kedua, deskripsi. Ketiga, menjawab pertanyaan. Yang keempat, bertanya menggali. Kelima, melanjutkan. Enam, bercakap-cakap. Tujuh, memberi petunjuk. Kedelapan, bercerita. Sembilan, melaporkan. 10, bermain peran. 11, wawancara. 12, diskusi. 11, bertelepon. Dan yang terakhir, metode pembelajaran berbicara yaitu dramatisasi. Bab 11. Penilaian pembelajaran berbicara. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Adapun yang dimaksud dengan teknik penilaian adalah cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh informasi mengenai proses dan produk yang dihasilkan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam rangka penilaian ini yang secara garis besar dapat dikategorikan sebagai teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes merupakan cara untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang memerlukan jawaban betul atau salah. Sedangkan teknik non-tes adalah suatu cara untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban betul atau salah. Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh tes yang dapat dilakukan dalam penilaian berbicara. Tes respon terbimbing digunakan untuk mengukur kelancaran dan keberanian siswa untuk menyampaikan informasi secara lisan. Tes bercerita singkat digunakan untuk mengukur keterampilan siswa dalam mendeskripsikan dan menganalisis informasi berdasarkan gambar atau pengalaman. Tes berbicara bebas digunakan untuk siswa yang berada pada kelas tinggi. Bab 12 atau bab terakhir, rancangan pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara di kurikulum 2013 terancang secara integratif sehingga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Meskipun terintegrasi, tetapi penilaian berbicara siswa tersaji secara terpisah dalam suatu rubrik penilaian. Dalam konteks kurikulum 2013, meskipun langkah pembelajaran